Pernahkah Anda berpikir, kenapa air laut rasanya asin? Bukan manis seperti teh hangat atau gurih seperti kuah soto? Apakah karena ikan di laut terlalu banyak keringetan? Atau jangan-jangan ada garam tumpah satu kapal penuh di zaman dulu? Sebelum kita lanjut ke kisah lucunya, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kocakmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita lucu Abu Nawas berikutnya. Dan tonton videonya sampai akhir ya, karena jawabannya dijamin bikin kamu garu-garu kepala sambil ngakak. Pada suatu hari yang cerah di Istana Baghdad, Raja sedang duduk santai sambil menyeruput teh hangat di taman istana. Tapi seperti biasa, pikirannya tidak bisa diam. Ia selalu penasaran pada hal-hal aneh di dunia. Hari itu pikirannya melayang ke laut. Kenapa air laut asin ya? Gumamnya sambil menatap kolam ikan di depan istana. Tiba-tiba ia tersenyum nakal. Aha, waktunya memanggil Abu Nawas lagi. Pagi itu, suasana di Istana Baghdad begitu tenang. Burung-burung berkicau di taman, angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan para pelayan sibuk menyapu halaman. Tapi di ruang singgasana, Raja Harun al-Rasyid justru terlihat gelisah. Ia duduk di kursi kebesarannya sambil memainkan janggutnya yang rapi. Tanda ada sesuatu yang sedang ia pikirkan keras-keras. Kenapa ya laut itu asin? Gumamnya pelan, tapi cukup keras hingga membuat dua pengawal yang berdiri di pintu saling pandang dengan wajah bingung. Biasanya, kalau raja mulai dengan kata, "Kenapa?" semua penghuni istana tahu akan ada hari panjang yang penuh pertanyaan dan teka-teki yang bikin kening berkerut. Raja memang terkenal sangat penasaran terhadap hal-hal aneh di dunia. Pernah suatu kali ia bertanya, "Kenapa ayam berkokok saat pagi dan bukan malam?" Pernah juga ia mendadak merenung dan bertanya kepada kokinya, "Kalau garam rasanya asin, kenapa gula tidak mau meniru?" Tapi kali ini topiknya lebih besar, air laut yang asin. Raja menatap keluar jendela, membayangkan luasnya samudra. "Andai air laut manis," katanya sambil tersenyum sendiri, "mungkin semua orang akan berlomba-lomba minum dari laut, tak perlu lagi beli air di pasar." Seorang pelayan yang kebetulan lewat nyaris tertawa, tapi buru-buru menutup mulut. Ia tahu, menertawakan ide raja bisa berakibat disuruh menjawab pertanyaan juga. Dan tidak ada yang ingin terjebak dalam debat panjang dengan raja, karena ujung-ujungnya selalu berakhir dengan kalimat, "Baiklah, kau boleh pergi, tapi jawab dulu pertanyaanku." Tak lama, raja memanggil para penasehat istana. Mereka datang berbaris dengan wajah serius. Padahal dalam hati, sebagian besar berharap topiknya bukan sesuatu yang aneh lagi. Raja menatap mereka satu persatu dengan pandangan tajam, tapi penuh rasa ingin tahu. "Hai penasihat-penasihatku yang bijak, hari ini aku ingin tahu sesuatu yang sudah lama menggangguku. Kenapa air laut itu asin?" Hening. Semuanya menunduk. Tidak ada yang berani menjawab. Ada yang tiba-tiba sibuk membuka catatan, padahal yang dibuka cuma halaman kosong. Ada juga yang berpura-pura batu kecil, seolah sedang memikirkan jawaban rumit, padahal otaknya kosong seperti kendi tanpa air. Raja menatap mereka lagi. "Apakah tidak ada di antara kalian yang tahu jawabannya?" Salah satu penasehat memberanikan diri angkat tangan pelan. "Paduka, mungkin itu karena garam di laut terlalu banyak?" Raja menatap tajam. "Itu bukan jawaban, itu pengulangan pertanyaan. Aku bertanya kenapa laut asin, bukan karena garam." Penasehat itu langsung menunduk dalam-dalam, berharap bisa lenyap dari pandangan. Melihat situasi makin canggung, penasehat tua yang paling berpengalaman akhirnya berbisik kepada raja. "Paduka, sepertinya orang yang bisa menjawab dengan cara bijak sekaligus lucu hanyalah Abu Nawas." Mendengar nama itu, raja langsung tersenyum. "Ah, Abu Nawas. Selalu dia yang menjadi penyelamat ketika otakku terlalu gatal ingin jawaban." Ia bangkit dari kursinya, menepuk tangannya, dan berkata lantang, "Panggil Abu Nawas. Katakan padanya, raja ingin berdebat hari ini. Bukan tentang politik, bukan tentang pajak, tapi tentang kenapa laut itu asin." Para pengawal pun segera berlari.
Di sepanjang lorong istana, mereka bergantian menyampaikan pesan itu. Sementara itu, di luar istana, rakyat yang mendengar kabar raja ingin berdebat dengan Abu Nawas mulai tersenyum-senyum. Mereka tahu, setiap kali dua orang itu berbicara, pasti akan ada kejadian lucu dan penuh pelajaran di akhir cerita. Beberapa ibu bahkan berkomentar sambil menumbuk bumbu di dapur. Wah, pasti seru. Kalau Abu Nawas yang bicara, bisa-bisa nanti lautnya dikira ketumpahan garam dapur. Sementara itu, anak-anak pun berlarian sambil menebak-nibak. Mungkin laut asin karena ikan-ikan sering nangis. Sementara itu, raja sudah kembali duduk di singgasananya dengan penuh semangat. Ia tersenyum kecil sambil menepuk lututnya. Aku ingin tahu, apakah Abu Nawas akan menjawab dengan akal atau dengan kelakar? Beberapa penasihat berbisik, Paduka, hati-hati. Kalau Abu Nawas sudah bicara, logikanya bisa membuat kepala kita mutar. Raja hanya tertawa. Itu justru yang aku suka. Kadang dari jawaban lucunya, terselip kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan dalam buku. Suasana istana pun berubah. Semua orang menunggu kedatangan Abu Nawas. Si cerdik yang sering membuat raja tertawa, sekaligus berpikir dalam waktu bersamaan. Sambil menunggu, raja kembali berbicara sendiri. Kenapa ya Tuhan menciptakan laut itu asin? Apakah mungkin karena kalau manis, nanti semua ikan jadi gemuk? Atau karena kalau tawar, manusia jadi lupa bersyukur atas air tawar yang mereka miliki? Ia tersenyum sendiri sambil menatap langit-langit istana. Dunia ini memang penuh rahasia. Tapi satu hal yang pasti, hari ini aku ingin menemukan jawabannya dari mulut orang paling pandai berdebat dengan logika nyeleneh, yaitu Abu Nawas. Dan di luar sana, Abu Nawas sudah bersin 3 kali berturut-turut. Ia mengusap hidungnya dan bergumam. Pasti ada yang lagi ngomongin aku. Jangan-jangan raja lagi bosan dan siap-siap memanggilku untuk pertanyaan anehnya lagi. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Angin berhembus pelan, suara ayam berkokok di kejauhan, dan seekor kucing sedang tiduran di atas pangkuannya. Ia tampak damai, sampai tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa-gesa mendekat. Abu Nawas! Abu Nawas! Abu Nawas menoleh pelan, dengan ekspresi seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ada apa, wahai pengawal istana? Jangan bilang raja kehilangan sendalnya lagi, katanya santai. Pengawal itu terengah-engah. Bukan sendal, Abu, tapi raja memanggilmu ke istana. Beliau ingin berdebat denganmu hari ini. Abu Nawas langsung berdiri dengan wajah setengah bingung, setengah penasaran. Berdebat? Wah, ini pasti seru. Tapi topiknya apa kali ini? Soal bintang jatuh? Awan yang bergerak? Atau kenapa kucing suka tidur di bantalku? Pengawal jawab cepat. Topiknya lebih dalam, Abu. Raja ingin tahu kenapa air laut itu asin. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras sampai kucing di pangkuannya melompat kaget. Kenapa air laut asin? Wah, pertanyaan yang sederhana tapi bisa bikin kepala pusing kalau dijawab terlalu serius. Ia menepuk bahu pengawal. Baiklah, ayo antar aku ke istana. Aku akan membawa jawaban, tapi belum tentu jawaban itu bisa ditebak. Perjalanan ke istana diwarnai dengan tawa kecil Abu Nawas. Ia melangkah sambil bersenandung, sesekali bicara sendiri. Laut asin. Laut asin, mungkin karena garamnya iri sama gula. Atau karena air laut sering dikerokin ikan paus pakai sisik. Sesampainya di gerbang istana, para penjaga sudah menunggu. Begitu melihat Abu Nawas, mereka menahan tawa, karena tahu hari ini akan jadi hari yang tidak biasa. Salah satu penjaga berbisik pada temannya, kalau Abu Nawas datang, pasti raja nanti ngakak dulu baru mikir. Yang satunya menimpali, iya, biasanya kalau Abu Nawas jawab, awalnya bikin bingung, ujungnya bikin sadar. Abu Nawas berjalan masuk dengan langkah pelan tapi penuh gaya. Setiap langkahnya seperti menabur rasa penasaran di seluruh ruangan. Ia menatap kiri kanan sambil melambaikan tangan, seolah sedang menyapa teman lama. Begitu tiba di depan singgasana, Abu Nawas membungkuk sedikit. Assalamualaikum Paduka, yang selalu punya pertanyaan lebih rumit daripada soal ujian kerajaan, katanya sambil tersenyum lebar. Raja Harun al-Rasyid tertawa kecil.
Waalaikumsalam, Abu Nawas. Duduklah. Aku panggil kau bukan untuk dihukum, tapi untuk berdebat. Abu Nawas langsung duduk santai, bahkan sempat menaruh tangannya di dagu seperti sedang menatap lukisan mahal. Debat? Wah, sepertinya aku harus menyiapkan kepala dan perutku, Paduka. Karena biasanya debat dengan Paduka membuat kepala berasap dan perut tertawa. Raja ikut tertawa. Baiklah, Abu. Pertanyaanku sederhana, tapi aneh. Kenapa air laut asin? Abu Nawas menatap Raja serius selama 2 detik. Lalu ia memiringkan kepalanya dan berkata dengan gaya dramatis. Paduka, apakah pertanyaan ini harus dijawab dengan logika? Atau dengan logika yang dicampur sedikit humor agar tidak terlalu kering? Raja tersenyum. Terserah kamu, Abu. Asal jawabannya bisa membuatku puas. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Ia menatap langit-langit istana, lalu lantai, lalu mengelus janggutnya seperti ahli filsafat. Paduka, katanya pelan, air laut itu asin. Karena dulu, saat bumi baru diciptakan, para bidadari dapur surga sedang mencuci panci besar di langit. Sayangnya, salah satu panci berisi air garam tumpah ke bumi dan jatuh ke laut. Jadilah laut asin sampai sekarang. Para penasihat istana langsung menahan tawa, tapi raja berusaha tetap serius. Abu Nawas, jangan bercanda. Aku ingin jawaban yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Abu Nawas menganggukkan. Baiklah, Paduka. Kalau begitu, saya ubah gaya jawabanku sedikit. Menurut penelitian pribadi saya yang belum diterbitkan, Raja langsung menyela. Penelitian pribadi? Betul, Paduka. Penelitian pribadi dari orang yang sering menatap air sumur terlalu lama. Raja sudah mulai tertawa, tapi tetap penasaran. Lanjutkan, Abu. Abu Nawas mencondongkan badan, lalu berbisik seolah menyampaikan rahasia besar. Air laut itu asin karena laut sering menampung air mata manusia yang kecewa. Bayangkan, Paduka, berapa banyak orang menangis setiap hari. Karena cinta, karena kehilangan, karena cicilan. Semuanya mengalir lewat sungai dan berakhir di laut. Itulah sebabnya laut asin sampai sekarang. Para penasihat istana langsung menahan tawa, tapi raja berusaha tetap serius. Abu Nawas, jangan bercanda. Aku ingin jawaban yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Abu Nawas menganggukkan. Baiklah, kalau begitu, saya ubah gaya jawabanku sedikit. Menurut penelitian pribadi saya yang belum diterbitkan. Raja langsung menyela. Penelitian pribadi? Betul, Paduka. Penelitian pribadi dari orang yang sering menatap air sumur terlalu lama. Raja sudah mulai tertawa, tapi tetap penasaran. Lanjutkan, Abu. Abu Nawas mencondongkan badan, lalu berbisik seolah menyampaikan rahasia besar. Air laut itu asin, karena laut sering menampung air mata manusia yang kecewa. Bayangkan, berapa banyak orang menangis setiap hari. Karena cinta, karena kehilangan, karena cicilan. Semuanya mengalir lewat sungai dan berakhir di laut. Seluruh ruangan langsung hening beberapa detik. Raja menatap Abu Nawas dengan mata membulat, antara kagum dan bingung. Air mata manusia? Itu jawaban yang tidak terpikirkan. Abu Nawas mengangguk mantap. Benar, Paduka. Laut menampung sedih seluruh dunia. Makanya rasanya asin, bukan manis. Kalau semua manusia bahagia, mungkin lautnya sekarang terasa manis seperti madu. Para penasihat istana tidak tahan lagi. Mereka menunduk sambil menahan tawa agar tidak terdengar. Raja mencoba menahan senyum, tapi akhirnya ikut tertawa. Abu Nawas, kamu memang aneh. Jawabanmu tidak ilmiah, tapi ada logika lucunya. Abu Nawas menjawab cepat. Paduka, kalau semuanya ilmiah, dunia ini membosankan. Sedikit tawa membuat logika jadi hidup. Raja menggelengkan kepala sambil tersenyum. Baiklah, aku beri kesempatan 1 kali lagi. Berikan jawaban yang benar-benar logis, bukan hasil dari air mata. Abu Nawas berdiri dan menunduk hormat. Siap, Paduka. Tapi kalau saya jawab dengan logika serius, jangan salahkan kalau rasanya tidak seasik garam di laut. Raja tertawa lagi. Katakanlah, aku siap mendengar logikamu.
Abu Nawas tersenyum lebar. Baik, tapi untuk itu, izinkan aku memikirkan sedikit lagi sambil makan roti hangat di dapur istana. Karena jawaban yang bagus butuh bahan bakar dari perut. Raja langsung tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Abu. Pergilah isi perutmu dulu. Tapi kembali cepat, karena aku ingin tahu lanjutan jawabannya. Abu Nawas pun melangkah keluar dengan wajah santai, meninggalkan raja yang masih tersenyum sambil bergumam. Kalau saja semua ilmuwan seperti Abu Nawas, mungkin setiap pelajaran akan disertai tawa. Setelah mengisi perut di dapur istana dengan 2 potong roti hangat dan segelas susu kambing, Abu Nawas kembali ke ruang singgasana dengan langkah ringan dan wajah cerah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru menemukan ide besar setelah tidur siang. Raja Harun al-Rasyid sudah menunggunya di kursi kebesaran dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata raja sambil tersenyum, apakah perutmu sudah kenyang dan otakmu sudah siap untuk berpikir? Abu Nawas menunduk sopan. Paduka, otak yang lapar sulit berpikir, tapi otak yang kenyang malah bisa kepikiran hal-hal tak masuk akal. Raja tertawa. Nah, aku suka yang tak masuk akal. Asal bisa dijelaskan dengan lucu. Jadi sekarang jelaskan padaku, kenapa air laut asin? Abu Nawas berdiri tegak, berjalan ke depan singgasana, lalu menunjuk keluar jendela. Paduka, lihatlah dunia. Sungai mengalir, air hujan turun, dan semuanya akhirnya menuju laut. Nah, laut itu seperti wadah besar yang menampung segala hal, baik yang bersih, yang kotor, bahkan yang tidak terduga. Raja mengangguk. Aku setuju sejauh ini. Tapi di mana letak asinnya? Abu Nawas menjawab dengan gaya ilmuwan yang sedang mempresentasikan penemuan besar. Begini Paduka, semua sungai membawa sesuatu dari daratan, entah itu tanah, batu, atau air mata manusia yang gagal panen, gagal cinta, atau gagal bayar utang. Semuanya mengalir ke laut. Maka jadilah laut asin karena ia menampung semua kesedihan dunia. Para penasihat istana langsung menunduk, sebagian menutup mulut agar tidak terdengar tawa mereka. Raja menatap Abu Nawas tajam, tapi tidak marah. Abu Nawas, jadi menurutmu laut itu asin karena air mata manusia? Betul sekali Paduka. Bayangkan saja, setiap hari di dunia ini ada ribuan orang yang menangis. Air mata itu tidak menguap begitu saja, tapi ikut hanyut ke sungai, dan akhirnya berkumpul di laut. Itulah sebabnya laut luas sekali, karena menampung air mata seluruh umat manusia. Raja menghela nafas panjang. Abu Nawas, kalau begitu, seharusnya laut bertambah asin setiap tahun. Abu Nawas menjawab cepat tanpa berpikir. Benar sekali Paduka, karena manusia semakin banyak yang baper. Ruangan istana langsung meledak tawa. Bakat raja sampai menepuk lututnya sambil berkata, kau ini benar-benar punya logika yang ajaib Abu Nawas. Namun raja belum puas. Ia ingin melanjutkan perdebatan dengan lebih serius. Baiklah, kalau begitu aku ganti pertanyaan. Kalau laut asin karena air mata, kenapa sungai tidak asin juga? Menerima segala keluh kesah, lalu tiba di laut, barulah ia lelah dan menjadi asin. Itu bukti bahwa perjalanan hidup membuat segalanya berubah rasa. Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Jadi, menurutmu, laut adalah air yang sudah lelah? Abu Nawas mengangguk. Benar Paduka, lelah tapi tetap berguna. Ia tetap menenangkan, menjadi tempat ikan hidup, tempat kapal berlayar, dan sumber rezeki manusia. Meskipun asin, laut tetap memberi kehidupan. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyandarkan tubuhnya dan berkata pelan, lucu, tapi juga bijak. Jadi, menurutmu, laut adalah air yang sudah lelah? Abu Nawas mengangguk. Betul sekali Paduka, lelah tapi tetap berguna. Ia tetap menenangkan, menjadi tempat ikan hidup, tempat kapal berlayar, dan sumber rezeki manusia. Meskipun asin, laut tetap memberi kehidupan. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyandarkan tubuhnya
dan berkata pelan, "Lucu, tapi juga bijak. Jadi, menurutmu, laut adalah air yang sudah lelah?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, Paduka. Lelah tapi tetap berguna. Ia tetap menenangkan, menjadi tempat ikan hidup, tempat kapal berlayar, dan sumber rizki manusia. Meskipun asin, laut tetap memberi kehidupan." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyandarkan tubuhnya dan berkata pelan, "Lucu, tapi juga bijak. Jadi, menurutmu, laut adalah air yang sudah lelah?" Abu Nawas mengangguk. "Betul sekali, Paduka. Lelah, tapi tetap berguna. Ia tetap menenangkan, menjadi tempat ikan hidup, tempat kapal berlayar, dan sumber rizki manusia. Meskipun asin, laut tetap memberi kehidupan." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyandarkan tubuhnya dan berkata pelan, "Lucu, tapi juga bijak. Jadi, kau ingin bilang kalau manusia juga bisa belajar dari laut?" Abu Nawas menjawab, "Betul sekali, Paduka. Laut mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa menjadi asin asal tetap bermanfaat. Orang yang pernah sakit hati, kecewa, gagal, mereka itu seperti laut. Rasanya asin karena pengalaman, tapi justru dari rasa itulah muncul kebijaksanaan." Para penasehat serempak manggut-manggut. Padahal sebagian besar belum sepenuhnya paham maksud Abu Nawas. Raja menatapnya dengan kagum. "Abu Nawas, terkadang aku tidak tahu apakah kau sedang bercanda atau sedang memberi wejangan." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, kadang jawaban yang paling bijak justru terdengar seperti lelucon, karena hati yang gembira lebih mudah menerima pelajaran daripada hati yang tegang." Raja tertawa kecil. "Baiklah, aku terima logikamu. Tapi satu hal terakhir, kalau laut asin karena air mata manusia, lalu bagaimana jika suatu saat semua manusia berhenti menangis?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, mengelus janggutnya sambil menatap langit-langit istana. Kalau semua manusia berhenti menangis, maka laut akan menjadi manis, dan dunia akan kelebihan lebah, karena semua orang ingin meminum air laut yang seperti madu. Tapi sayangnya, Paduka, manusia tidak akan berhenti menangis, karena tangis juga bagian dari hidup." Raja terdiam beberapa detik, lalu tersenyum hangat. "Kau benar, Abu Nawas. Tidak semua hal perlu dijelaskan dengan angka dan rumus. Kadang, jawaban paling masuk akal justru datang dari tawa dan hati yang tenang." Abu Nawas menunduk sopan. "Itulah sebabnya, Paduka, saya selalu berusaha membuat Paduka tertawa dulu, baru berpikir. Karena pikiran yang bahagia lebih mudah menemukan kebenaran." Raja tertawa puas. "Kau benar-benar membuatku senang hari ini, Abu Nawas. Aku tidak tahu apakah jawabanmu benar secara ilmiah, tapi yang jelas hatiku jadi ringan." Abu Nawas menunduk dalam-dalam. "Itulah tujuan saya, Paduka. Menghibur dengan logika dan mengajar dengan tawa." Seluruh ruangan bertepuk tangan kecil. Raja lalu berkata sambil tersenyum lebar, "Baiklah, Abu Nawas. Sekarang aku mengerti. Air laut asin bukan sekedar karena garam, tapi karena kebijaksanaan Tuhan dan sedikit bumbu humor dari manusia seperti kamu." Abu Nawas menatap Raja sambil tersenyum. "Benar sekali, Paduka. Mungkin Tuhan membuat laut asin supaya manusia tahu rasanya hidup. Kadang manis, kadang pahit, tapi seringkali asin juga perlu agar kita tahu nikmatnya bersyukur." Raja tertawa puas. "Kau tidak tahu apakah aku sedang belajar atau sedang tertawa. Tapi yang jelas, aku menikmati keduanya." Raja Al-Makmun mengerutkan keningnya. Kini benar-benar penasaran. Setelah debat panjang yang lebih mirip pertunjukan komedi daripada pelajaran ilmiah, Raja akhirnya bertanya dengan nada serius,
tapi wajah menahan tawa. Abu Nawas, cukup sudah bermain kata. Sekarang aku ingin tahu jawabanmu yang sebenarnya. Mengapa air laut itu asin? Abu Nawas mengelus jenggotnya yang agak miring karena tertiup angin istana. Ia menatap laut yang terlihat dari jendela besar kerajaan. Dengan nada seperti ilmuwan paling bijak sedunia, walau masih terdengar lucu, ia mulai menjawab. Tuanku yang terhormat, air laut itu asin karena dulu laut pernah menangis terlalu lama. Semua pejabat di ruangan langsung menatap satu sama lain. Ada yang menahan tawa, ada juga yang hampir tersedak teh. Menangis? Seru raja setengah terbahak. Laut menangis? Kau ini mau cerita atau mengajar ilmu pengetahuan? Abu Nawas tetap tenang. Benar tuanku, laut menangis karena dulu manusia sering membuang kesedihannya ke sana. Air mata itu asin, dan laut menampung begitu banyaknya hingga ia sendiri ikut menjadi asin. Ruangan pun meledak tawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap raja dan berkata dengan nada bijak. Tapi kalau tuanku mau jawaban ilmiah, izinkan hamba jelaskan versi ilmuwan masa depan. Raja langsung bersandar santai. Nah, ini baru menarik. Coba jelaskan wahai Abu Nawas yang katanya paling cerdik di Baghdad ini. Abu Nawas pun mulai dengan gaya sok serius seperti profesor yang baru selesai ujian doktoral. Tuanku, dahulu kala ketika bumi masih muda dan laut baru terbentuk, air yang turun dari langit sangatlah murni. Tapi saat mengalir melalui gunung, tanah dan bebatuan, air itu membawa serta garam dan mineral dari bumi. Semua itu mengalir ke samudera besar. Lama-kelamaan, garam itu menumpuk, hingga air laut menjadi asin seperti sekarang. Raja terdiam. Pejabat istana pun bengong. Penjelasan itu masuk akal. Tunggu-tunggu, kata sang raja. Itu benar juga. Jadi maksudmu air laut asin karena membawa mineral dari tanah dan gunung? Abu Nawas menjawab. Benar sekali, Paduka. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Kenapa kalau orang putus cinta, air matanya juga asin? Nah, itu mungkin karena hatinya kebanyakan kenangan. Seluruh istana kembali pecah tawa. Bahkan raja sampai menepuk lututnya sambil berkata, Abu Nawas, kau ini benar-benar campuran antara ilmuwan dan pelawak. Namun Abu Nawas menambahkan dengan wajah sok serius. Tuanku, hamba hanya ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tidak harus kaku. Kadang jawaban yang lucu bisa mengandung kebenaran yang dalam. Sama seperti air laut yang asin, hidup juga punya rasa pahit dan asin agar kita tidak lupa bersyukur ketika datang rasa manis. Raja menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. Kau selalu bisa membuatku tertawa dan berpikir dalam waktu bersamaan. Aku tidak tahu, apakah kau ini lebih cocok jadi ulama, ilmuwan atau pelawak istana? Abu Nawas menunduk dengan sopan. Yang penting tuanku, jangan sampai saya dipecat jadi rakyat. Soalnya gaji rakyat lebih kecil daripada pelawak istana. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Tenang saja Abu Nawas. Selama kau bisa membuatku tertawa dan berpikir, tempatmu di istana aman. Abu Nawas menunduk hormat, lalu dengan santai menatap laut dari jendela istana. Lihatlah tuanku, air laut yang asin itu mengajarkan kita bahwa sesuatu bisa terasa pahit, tapi tetap indah dilihat. Sama seperti hidup kita, kadang asin, kadang manis, tapi kalau dilihat dari jauh, tetap menakjubkan. Raja mengangguk pelan, kali ini benar-benar terdiam, menikmati kebijaksanaan di balik kelucuan itu. Di akhir hari, Raja berkata dengan nada kagum, Abu Nawas, mulai sekarang, kalau aku punya pertanyaan aneh, hanya kau yang boleh menjawabnya. Karena kau satu-satunya orang yang bisa membuat pertanyaan konyol terasa bijak. Abu Nawas menunduk hormat, tapi dengan wajah penuh kelucuan berkata, Terima kasih tuanku,
Tapi izinkan hamba istirahat dulu. Otak hamba sudah keasinan. Semua kembali tertawa, dan malam itu pun berakhir dengan suasana penuh humor, kebijaksanaan, dan tentu saja sedikit rasa asin. Seperti laut yang menjadi saksi kebijaksanaan Abu Nawas dan rajanya. Setelah debat panjang dan penuh gelak tawa itu, suasana di istana menjadi jauh lebih hangat. Raja Al-Makmun yang awalnya serius dan penasaran, kini malah tersenyum lebar sambil memandangi laut di kejauhan. Di dalam hatinya, ia tak hanya merasa terhibur oleh kelucuan Abu Nawas, tapi juga merasa tercerahkan. Sementara itu, Abu Nawas masih berdiri di dekat jendela besar istana. Angin sore yang membawa aroma asin laut berhembus pelan, menyentuh wajahnya. Ia menarik nafas panjang dan berkata pelan, "Tuanku, lihatlah laut itu. Meskipun rasanya asin, tapi justru karena asinnya, ia mampu menjaga dirinya tetap bersih dan tidak busuk. Begitu pula dengan kehidupan kita." Raja menoleh penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Hidup manusia, tuanku, juga butuh sedikit rasa asin. Tidak semuanya harus manis. Kalau hidup selalu manis, kita akan cepat bosan. Tapi kalau ada sedikit asin, sedikit cobaan, sedikit kepedihan, disitulah rasa syukur tumbuh. Seperti laut yang tidak pernah kering meskipun asin, hati manusia pun akan tetap kuat meski diuji." Raja terdiam sejenak, merenungi ucapan itu. Jadi maksudmu, laut itu seperti cermin kehidupan?" "Betul sekali, tuanku," jawab Abu Nawas cepat. "Laut bisa marah, bisa tenang, bisa menelan apa saja, tapi juga memberi kehidupan bagi banyak makhluk, sama seperti manusia. Kalau hati kita tenang, ombaknya kecil, tapi kalau hati kita marah, semua orang di sekitar kita ikut terguncang." Para pejabat istana yang mendengarkan ikut manggut-manggut. Beberapa bahkan mencatat kata-kata Abu Nawas, seolah sedang mendengar ceramah seorang guru besar. Tapi Abu Nawas justru menambahkan dengan nada santai, "Dan satu hal lagi, tuanku, jangan lupa, kalau mau berenang di laut, jangan buka mulut terlalu lebar. Asinnya bisa bikin lidah kaget." Seketika seluruh istana kembali pecah tawa. Namun di balik tawa itu, tersimpan pesan yang sangat dalam. Raja sendiri sampai menepuk bahu Abu Nawas sambil berkata, "Kau memang aneh, Abu Nawas. Setiap kata-katamu selalu ada dua sisi, satu lucu, satu bijak. Hamba hanya berusaha menyeimbangkan dunia, tuanku. Kalau semua terlalu serius, hidup jadi kaku. Kalau semua terlalu main-main, hidup jadi hampa. Makanya hamba lebih suka jadi orang tengah, bisa bikin tertawa, tapi tetap ada hikmahnya." Raja tertawa kecil. "Luar biasa, Abu Nawas. Jadi apa hikmah terakhir dari laut yang asin ini menurutmu?" Abu Nawas menggaruk kepala, lalu menjawab dengan gaya khasnya yang penuh gaya parodi. "Hikmahnya, tuanku, kalau hidup terasa asin, jangan langsung mengeluh. Mungkin Tuhan sedang memberimu bumbu supaya hidupmu lebih berwarna. Karena tanpa asin, dunia ini hambar." Raja pun mengangguk pelan, matanya menatap jauh ke cakrawala. Benar juga. Kadang, rasa yang kita anggap tidak enak, justru itulah yang membuat hidup terasa nyata. "Betul, tuanku," Abu Nawas menimpali, dengan kalimat pamungkas yang membuat semua tertawa lagi. "Betul, tuanku. Kalau semua serba manis, nanti kita semua kena diabetes kebahagiaan." Seluruh istana tertawa terbahak-bahak, hingga air mata keluar. Tapi tawa mereka bukan sekedar karena kelucuan, melainkan karena merasa tersentuh oleh cara Abu Nawas memandang hidup. Ia bukan hanya pelawak istana, tapi juga cermin kebijaksanaan dalam bentuk yang paling ringan dan menghibur. Menjelang malam, Abu Nawas pamit dari istana. Ia berjalan pulang sambil bersenandung kecil. Langit sudah mulai gelap, tapi bulan tampak indah di atas laut yang berkilau keperakan. "Ah, laut yang asin," gumamnya sambil tersenyum. "Kau seperti hidup ini, penuh rasa, tapi tetap menenangkan." Raja yang melihat dari jendela istana pun berkata pada dirinya sendiri, "Beruntung aku punya orang seperti Abu Nawas. Dengan mulutnya yang cerdik,
ia bisa membuat hal sederhana jadi bahan renungan. Dan sejak hari itu, setiap kali Raja Al-Ma'mun melewati pantai atau mendengar deburan ombak, ia selalu teringat pada perkataan Abu Nawas. Air laut asin karena menangis terlalu lama, tapi justru dari tangisnya lahir kehidupan. Pesan itu menjadi legenda di kalangan rakyat. Anak-anak kecil menceritakannya dengan tawa, sementara para orang tua mengulangnya dengan hikmah. Karena dari kelucuan Abu Nawas, mereka belajar bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan tidak harus disampaikan dengan wajah tegang. Kadang, tawa justru adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan begitulah akhir dari kisah ini. Kisah tentang seorang raja yang penasaran dengan rahasia alam, dan seorang pelawak bijak yang mengubah rasa ingin tahu menjadi pelajaran tentang kehidupan. Hidup itu seperti laut, asin tapi menenangkan. Jangan takut pada rasa asin kehidupan, karena justru di sanalah kita belajar bersyukur, bertahan, dan menghargai setiap warna kehidupan. Terima kasih sudah menonton cerita lucu tapi penuh makna ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru Abu Nawas lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hidup Anda tetap penuh warna, meski kadang terasa sedikit asin.